Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Salju turun lembut, seperti kapas yang jatuh perlahan di udara. Udara Moskow sore itu menggigit kulit, menusuk sampai ke tulang. Di depan St. Basiles Katedral, warna-warna kubahnya yang mencolok tampak seperti lukisan hidup di bawah langit kelabu. Himari berdiri di tengah alun-alun dengan mata berbinar. Napasnya berubah jadi uap setiap kali ia menarik udara dingin ke paru-paru. Ia baru tiba pagi tadi dari Tokyo, membawa koper kecil, kamera, dan mimpi sederhana. Menikmati musim dingin di negeri asing sendirian, untuk pertama kalinya. Namun tak sampai 2 jam menikmati pemandangan, semua berubah menjadi kekacauan kecil. Di tengah kerumunan turis, seseorang menabraknya keras. Himari sempat kehilangan keseimbangan, lalu tersadar bahwa tas selempangnya tak lagi di tempat. Tunggu, tasku!" Serunya panik, matanya mencari-cari di antara kerumunan. Namun semuanya sia-sia. Hanya sisa jejak kaki di salju yang menumpuk, dan tubuhnya mulai gemetar karena dingin. Ia mencoba menenangkan diri, menatap ponselnya, baterainya tersisa 2%. Paspor, uang, dan kartu hotelnya semua hilang. Ia berjongkok di pinggir jalan, matanya mulai berkaca-kaca. Saat itulah seseorang menghampiri. "Sumimasen, are you okay?" Sebuah suara pria, lembut tapi tegas. Himari mendongak. Seorang pria Jepang berdiri di hadapannya, Shin, tinggi dengan jaket tebal warna abu tua. Nafasnya juga beruap di udara dingin. Ia memandang Himari dengan mata yang teduh namun tajam. "Kau orang Jepang juga?" tanya Himari pelan, sedikit lega. "Iya, aku dengar aksenmu," jawab Shin sambil berjongkok di sebelahnya. "Kau kehilangan sesuatu?" Himari menjelaskan dengan nada terguncang. Shin mendengarkan dengan sabar, tanpa banyak bicara. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, ia melepas syal wol dari lehernya dan melingkarkannya ke leher Himari. "Pakailah ini dulu, wajahmu sudah pucat." Sentuhan kain hangat di kulitnya membuat Himari menunduk malu. Aroma halus sabun pria bercampur udara dingin tercium samar. Tatapan mata mereka bertemu sejenak. Ada rasa aneh di dada Himari, semacam kehangatan yang muncul di tengah salju. "Terima kasih," bisiknya. Shin tersenyum tipis. "Aku tahu tempat yang lebih hangat. Ayo, aku antar ke kafe dekat sini dulu. Kita bisa pikirkan apa yang harus dilakukan nanti." Mereka berjalan berdampingan di trotoar putih, langkah kaki mereka meninggalkan jejak berdua di hamparan salju. Himari berusaha menutupi rasa gugupnya dengan mengalihkan pandangan ke lampu-lampu jalan yang mulai menyala, tapi sesekali matanya tetap mencuri pandang ke arah Shin. Gerak tubuhnya tenang, suaranya rendah, dan ada sesuatu yang membuatnya terasa aman. Di dalam kafe kecil beraroma kopi dan kayu manis, Himari duduk sambil menggosok tangannya yang kedinginan. Shin memesan 2 coklat panas dan menatapnya dengan ekspresi serius namun lembut. "Aku juga pernah kehilangan paspor di luar negeri. Tenang saja, kita cari cara," katanya. Himari tersenyum kecil, merasa sedikit bodoh atas kepanikannya. Tapi di balik rasa malunya, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Bahwa di kota asing yang dingin ini, ia bertemu seseorang yang membuat dunia tampak lebih hangat. Syal di lehernya masih melekat, hangatnya terasa hingga ke dalam dada. Dan tanpa mereka sadari, di luar jendela kafe, salju terus turun lebih deras. Seperti menulis awal dari sebuah kisah yang belum mereka ketahui ujungnya. Pertemuan pertama itu terasa aneh, tapi hangat. Di bawah salju pertama, 2 hati asing mulai menemukan arah. Udara Moskow semakin menusuk malam itu. Langit berwarna abu-abu pucat, dan lampu jalan memantul di atas salju yang basah. Setelah seharian berlari ke sana kemari, ke kantor polisi, kedutaan, dan akhirnya sebuah penginapan kecil di distrik Arbat, Himari merasa seluruh tubuhnya lelah. Namun anehnya, hatinya tenang.
Semuanya karena Shin. Sejak siang, pria itu tidak meninggalkannya sedetik pun. Ia membantu mengisi formulir kehilangan paspor dengan bahasa Inggris terbata-bata, menemaninya makan roti panas di kafe, bahkan menunggu hingga kamar penginapan Himari siap ditempati. Setiap kali ia mulai gugup, Shin selalu menenangkan dengan satu kalimat sederhana. Jangan khawatir. Kau tidak sendirian. Kalimat itu seperti selimut hangat di tengah udara minus. Sore menjelang malam, mereka duduk berhadapan di dekat jendela kafe mungil yang diterangi cahaya kekuningan. Di luar, salju turun seperti kapas yang berkilau di bawah lampu. Himari meniup coklat panasnya, sementara Shin menyandarkan tubuh pada kursi, memperhatikan perempuan itu diam-diam. Ia menyukai caranya tertawa kecil saat mengingat hal-hal bodoh, dan bagaimana matanya memantulkan cahaya saat bercerita tentang Jepang. Kau tahu, kata Himari pelan, aku awalnya kesini untuk melarikan diri dari pekerjaan. Aku hanya ingin tenang sebentar. Tapi sekarang malah kehilangan segalanya. Tidak semuanya, jawab Shin lembut. Kau masih punya dirimu sendiri, dan seseorang yang kebetulan sedang di kota ini juga. Himari tersenyum, menunduk, pipinya memerah karena campuran dingin dan rasa malu. Ia tidak terbiasa dengan pria yang bicara jujur seperti itu. Mereka keluar dari kafe setelah malam turun sepenuhnya. Suhu makin rendah, napas mereka jadi kabut tebal di udara. Himari menenggelamkan wajah di balik syal Shin yang masih ia pakai sejak siang. Sungai Moskva di depan mereka sebagian membeku. Lampu-lampu jembatan berwarna kuning keemasan memantul di permukaannya, menciptakan pemandangan yang nyaris seperti mimpi. Suasana sunyi, hanya ada langkah kaki mereka di salju. Indah sekali, bisik Himari. Ya, jawab Shin pelan, tapi matanya tidak melihat pemandangan. Ia melihat Himari. Himari menoleh, dan untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. Tatapan itu membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Ia cepat-cepat memalingkan wajah, tapi Shin tertawa kecil. Tanganku kedinginan, katanya sambil meniup jari-jarinya. Himari refleks mengulurkan tangan, lalu menariknya lagi, malu. Namun Shin memegangnya lebih dulu, lembut, tanpa paksaan. Udara di sekitar mereka seketika terasa berbeda. Hangat, meski salju terus turun. Mereka berjalan lagi, tangan Himari masih di genggamannya. Saat angin berhembus lebih kuat, Shin memasukkan tangan mereka berdua ke dalam saku mantel tebalnya. Gerakan itu spontan, tapi intim. Di dalam saku hangat itu, jari mereka saling bersentuhan pelan. Himari bisa merasakan detak jantungnya sendiri melonjak. Ia tidak berani menatap Shin, tapi dari pantulan kaca etalase di sisi jalan, ia tahu pria itu juga menatap ke depan dengan wajah tenang. Namun matanya lembut, penuh arti. Tidak ada kata-kata lagi malam itu. Hanya dua orang asing, berjalan berdampingan di sepanjang sungai yang membeku, seolah dunia membungkam untuk memberi ruang pada sesuatu yang baru tumbuh di antara mereka. Di balik dinginnya Moskow, kehangatan pertama itu lahir. Bukan dari api, melainkan dari dua tangan yang enggan terpisah. Pagi itu Moskow tertutup kabut tipis, dan suhu turun lebih rendah dari biasanya. Dari jendela kecil kamar penginapan, butiran salju turun perlahan, menumpuk di bingkai kaca. Himari terbaring di ranjang sempit, tubuhnya menggigil meski sudah diselimuti dua lapis selimut tebal. Demam itu datang tiba-tiba. Sejak semalam mereka berjalan cukup jauh di udara beku, dan kini, tubuh Himari tak kuat menahan dingin. Pipinya pucat, bibirnya kering. Saat ia membuka mata perlahan, sosok Shin sudah duduk di samping ranjang, menatapnya dengan wajah cemas namun tetap tenang. Kau demam tinggi, katanya pelan. Aku sudah beli obat dan sedikit bahan makanan. Suara itu lembut, nyaris seperti bisikan yang menenangkan. Shin berdiri, mengambil semangkuk sup ayam yang baru dimasak dari meja kecil di pojok ruangan. Aroma hangatnya mengisi kamar,
bercampur dengan suara samar penghangat ruangan yang berderak pelan. "Makan sedikit dulu," ujarnya sambil meniup sendok. "Masih panas." Himari tersenyum lemah. Ia mencoba duduk, dan Shin membantunya dengan tangan kokoh di punggungnya. Saat ujung jari mereka bersentuhan, tubuh Himari bergetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena kehangatan aneh yang tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam dadanya. "Terima kasih. Kau tak harus repot seperti ini. Kalau aku pergi, siapa yang menjagamu?" Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Himari terdiam. Ia menatap wajah Shin dari jarak dekat. Rambutnya sedikit berantakan, matanya lembut tapi dalam, seolah menyimpan banyak hal yang tak terucap. Setelah makan, Himari bersandar di ranjang. Shin menyalakan penghangat ruangan lebih dekat ke tempat tidurnya. Udara perlahan menjadi nyaman. Ia duduk di kursi, tapi kemudian berjongkok di samping ranjang, meletakkan telapak tangannya di kening Himari untuk mengecek suhu. "Masih panas, tapi mulai turun," katanya pelan. Tangan Shin terasa hangat. Begitu hangat hingga Himari hampir lupa bahwa di luar sana salju sedang turun dengan deras. Ia memejamkan mata, menikmati sentuhan lembut itu. Waktu seolah berhenti di antara mereka. Hanya ada detak jam dan desiran angin yang beradu di jendela. Shin menatapnya lama, matanya beralih dari kening ke bibir Himari. Napasnya tertahan sesaat, tapi ia buru-buru menatap ke arah lain. Namun Himari membuka mata tepat saat itu, dan pandangan mereka bertemu. Tidak ada yang bicara, tapi udara di ruangan kecil itu terasa berubah. Lebih hangat, lebih padat, seperti ada sesuatu yang tak lagi bisa ditahan. "Shin," bisik Himari, suaranya hampir tak terdengar. Ia tidak tahu mengapa memanggil nama itu begitu pelan terasa begitu penting. Shin menunduk sedikit, dan jarak di antara mereka kian menipis. Cahaya lampu meja berwarna temaram jatuh di wajah mereka. Napas Shin terdengar berat tapi terkendali, sementara Himari menatapnya tanpa menghindar. Dan akhirnya, dalam keheningan itu, bibir mereka saling menyentuh, lembut, ragu, dan perlahan berubah menjadi lebih dalam. Ciuman itu bukan karena nafsu, tapi karena rasa takut kehilangan sesuatu yang baru saja lahir. Himari merasakan hangatnya napas Shin di pipinya, jari-jarinya menggenggam ujung selimut erat-erat. Ia tak tahu berapa lama mereka bertahan seperti itu, tapi ketika akhirnya berpisah, keduanya hanya bisa terdiam, wajah memerah, napas tersengal pelan. "Istirahatlah," ucap Shin pelan, matanya tak berani menatap langsung. "Kau akan tetap di sini, kan?" tanya Himari setengah sadar. Shin tersenyum kecil, lalu menyesap udara pelan sebelum menjawab. "Aku tak akan kemana-mana." Di luar, salju turun semakin lebat. Di dalam kamar kecil itu, dua jiwa asing saling menemukan kehangatan pertama mereka. Bukan dari api, tapi dari satu ciuman lembut di bawah cahaya yang temaram. Hari-hari di Moskow berlalu seperti lembaran mimpi yang tak ingin berakhir. Setiap pagi, Shin menunggu Himari di lobi penginapan, membawa 2 cangkir kopi panas dari kafe kecil di seberang jalan. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang tertutup salju, tertawa ketika sepatu mereka tenggelam dalam gundukan putih yang lembut. Himari merasa seperti hidup di dunia yang lain, jauh dari jadwal kerja, rapat, dan tekanan hidup di Tokyo. Bersama Shin, semua terasa sederhana. Ia menulis namanya di salju dengan ujung sepatu, lalu Shin menulis namanya di sebelahnya, huruf demi huruf, hingga 2 nama itu berdempetan dalam garis yang sama. "Lucu ya, kalau saljunya mencair, nama kita juga ikut hilang," kata Himari sambil tersenyum. "Mungkin," jawab Shin, memandangi tulisan itu lama. "Tapi kenangan gak ikut mencair." Perkataan itu sederhana, tapi menancap dalam. Himari menatap wajah Shin diam-diam, menyadari bahwa di balik ketenangan dan tutur lembutnya, pria itu punya sisi hangat yang membuatnya sulit berpaling. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya menjelajahi Red Square, naik metro tua yang berdekorasi seperti istana,
hingga menikmati roti manis di pasar Natal. Malam-malam mereka diisi percakapan panjang di kafe, tentang keluarga, mimpi, dan alasan mengapa mereka memilih bepergian sendirian. Aku ingin tahu dunia, kata Shin, menatap keluar jendela. Bukan dari cerita orang, tapi dari kakiku sendiri. Aku juga, jawab Himari pelan. Aku ingin merasa bebas, walau cuma sebentar. Namun kebebasan itu mulai terasa sempit ketika kabar datang dari pihak kepolisian. Paspor Himari ditemukan. Sore itu, salju turun deras. Mereka duduk berdua di taman kecil, di bangku yang mulai tertutup putih. Himari menggenggam amplop berisi paspor itu erat-erat, matanya menatap kosong ke depan. Artinya, aku bisa pulang, katanya lirih. Shin diam. Tangannya di saku mantel, jemarinya mengepal pelan. Ia ingin mengucap sesuatu, menahan, meminta, apa saja, tapi lidahnya kaku. Ia tahu mereka hanya dua orang asing yang kebetulan bertemu. Ia tidak punya hak untuk menahannya. Kau harus pulang, katanya akhirnya, suaranya datar tapi matanya meredup. Tapi, Himari berhenti, napasnya berembus panjang. Entah kenapa, aku takut kalau aku pergi, semuanya akan terasa seperti mimpi. Shin menatapnya. Butiran salju jatuh di rambut Himari, mencair perlahan di kulit pucatnya. Ia ingin mengusapnya, tapi menahan diri. Mimpi itu nyata kalau kita mengingatnya, ucap Shin pelan. Dan kalau aku ingin mengulangnya, tanya Himari, menatapnya langsung. Shin tersenyum samar. Maka aku akan menunggumu di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, udara dingin di antara mereka terasa sesak. Himari menunduk, menggenggam paspornya lebih erat. Sementara Shin menatap langit yang kelabu, menahan perasaan yang mulai tumbuh terlalu dalam untuk diucapkan. Di malam terakhir sebelum keberangkatan Himari, mereka berjalan di tepi sungai Moskva sekali lagi. Hujan salju turun tanpa suara, seperti tirai putih yang memisahkan dua dunia. Shin berhenti melangkah, menatap Himari dalam diam. Ia ingin memeluknya, tapi hanya mengulurkan tangan dan menggenggam jari-jarinya, hangat, tapi singkat. Terima kasih. Sudah membuat Moskow terasa seperti rumah, ucap Himari, matanya berkilat karena air mata. Dan terima kasih, sudah datang di musim dinginku, jawab Shin. Mereka berdiri begitu lama di bawah hujan salju itu, membiarkan dunia di sekitar mereka menghilang. Tidak ada janji, tidak ada kata selamat tinggal, hanya dua hati yang diam-diam berharap takdir akan menuntun mereka bertemu lagi. Di tengah hujan salju, rahasia kecil tumbuh. Bahwa cinta kadang dimulai bukan dari kepemilikan, melainkan dari kehilangan yang enggan diakhiri. Bandara Sheremetyevo dipenuhi suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer, panggilan keberangkatan dalam berbagai bahasa, dan hembusan udara dingin dari pintu otomatis yang terus terbuka. Di antara keramaian itu, Himari dan Shin berdiri berhadapan, di sudut terminal keberangkatan yang sunyi, di bawah cahaya putih yang terasa terlalu dingin untuk perpisahan seperti ini. Pagi masih gelap. Di luar jendela besar, salju turun perlahan seperti serpihan mimpi yang belum selesai. Himari mengenakan mantel tebal, syal wol yang sama, milik Shin, masih melingkari lehernya. Ia memegang paspor dan boarding pass dengan tangan gemetar. Jadi, sampai di sini ya, ucap Himari, suaranya bergetar di antara bising pengeras suara. Shin mengangguk pelan. Senyum kecil menghiasi wajahnya, tapi matanya jelas menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ia mencoba terlihat tenang, padahal dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal, tapi tak tahu di mana letaknya. Kau harus kembali. Keluargamu pasti menunggu, katanya lembut. Aku tahu, Himari menunduk. Tapi, aneh ya, rasanya seperti meninggalkan sesuatu yang baru saja kutemukan. Shin menatap wajahnya yang pucat namun cantik, rambutnya sedikit berantakan karena angin dari pintu otomatis.
Ia ingin mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama, bahwa Moskow hanya berarti sesuatu karena kehadirannya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Kita? Nggak bertukar kontak? Tanya Himari ragu, suaranya hampir tenggelam di antara pengumuman penerbangan. Shin diam sejenak. Ia menatap lantai, lalu mengangkat pandangan dan tersenyum samar. Kadang, kenangan lebih indah kalau tidak dilanjutkan. Kalau kita saling cari, mungkin rasanya akan berbeda. Himari menatapnya, matanya mulai basah. Tapi kalau aku ingin menemukanmu lagi, maka takdir akan menuntunmu. Kalau memang harus. Ada jeda panjang di antara napas mereka. Hanya suara roda koper dan pengumuman berulang dari pengeras suara yang mengisi udara. Himari menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu di dadanya agar tidak tumpah jadi tangis. Ia melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa sentimeter. Tangannya yang dingin menggenggam ujung mantel Shin. Aku tidak tahu kenapa aku begitu sedih, padahal baru mengenalmu beberapa hari. Shin tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, menyentuh pipi Himari dengan lembut, satu sentuhan yang singkat tapi penuh arti. Jemarinya mengusap sedikit sisa embun salju yang menempel di kulit halus itu. Karena hati tidak mengenal waktu, ucapnya pelan. Kadang yang sebentar justru paling sulit dilupakan. Himari menutup matanya sesaat, mencoba mengingat semua. Tawa mereka di kafe, tangan hangat dalam saku mantel, dan ciuman di kamar kecil penginapan yang temaram. Semua terasa seperti film yang akan segera berakhir. Panggilan keberangkatannya terdengar. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Shin untuk terakhir kali. Terima kasih, karena membuat Rusia terasa seperti rumah. Dan terima kasih, jawab Shin, karena membuat musim dingin terasa lebih hangat. Senyum terakhir itu terukir dengan pahit. Himari berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan, langkahnya berat, matanya kabur oleh air mata. Ia tidak menoleh lagi, mungkin karena takut tak sanggup melangkah jika melihat Shin berdiri di sana. Shin menatap punggungnya sampai hilang di antara kerumunan. Udara bandara begitu dingin, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang terbakar perlahan. Bukan api, tapi kenangan yang terlalu hidup untuk padam. Ia merogoh saku mantel, menemukan sehelai rambut coklat halus yang tersangkut di syalnya. Ia tersenyum samar. Selamat jalan, Himari, bisiknya pelan, hampir tak terdengar di antara hiruk-pikuk bandara. Dan begitulah, cinta itu berhenti di udara dingin Sheremetyevo. Atau setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Musim dingin di Tokyo tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Butiran salju pertama turun pelan, menempel di kaca jendela studio kecil di sudut Shibuya, tempat Shin bekerja. Di dalam, aroma kopi hitam bercampur dengan bau kamera tua dan kertas foto yang baru dicetak. Shin menatap hasil bidikannya di layar, wajah seorang model wanita yang tersenyum kaku di tengah lanskap kota. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat hasil potret apapun, ia hanya melihat satu wajah, Himari. Sudah 4 tahun berlalu sejak hari itu di bandara Sheremetyevo. Namun, rasa dingin di dadanya tak pernah mencair. Kamera yang ia genggam masih sama. Bahkan, di dalam tasnya terselip satu foto lama. Himari tersenyum malu, mengenakan syal putih dan topi rajut abu-abu, di bawah hujan salju Moskow. Foto itu mulai pudar, tapi tatapan di dalamnya tetap hangat, seolah masih hidup. Kadang, Shin menatap foto itu terlalu lama sampai matanya perih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia juga masih mengingatku? Sementara itu, di sisi lain kota, Himari baru saja tiba di gedung tinggi milik keluarga besarnya, Ayuzawa Holdings, perusahaan real estate terbesar di Tokyo. Tubuhnya terbungkus mantel hitam elegan, rambutnya kini lebih panjang, bergelombang lembut di bahu. Wajahnya tetap cantik, tapi sorot matanya tak lagi sama. Ada jarak, dingin, seperti dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Di ruang rapat,
Para eksekutif membicarakan proyek besar baru di Moskow, tempat di mana hatinya tertinggal. Himari hanya mendengarkan dengan pandangan kosong, jari-jarinya memainkan cincin kecil di tangan kanan. Bukan cincin pernikahan, hanya hiasan biasa, tapi entah mengapa setiap kali memegangnya, ia teringat Shin. Malam hari, saat kota tenggelam dalam cahaya neon, Himari berdiri di balkon apartemen mewahnya. Salju turun perlahan, menempel di rambutnya. Udara dingin menggigit kulit, tapi di balik mantel tebalnya, dadanya terasa kosong. Ia menatap ke langit dan berbisik lirih. "Apakah kau masih di sana, Shin?" Sebuah tetes air, entah salju atau air mata, jatuh di pipinya. Shin berjalan di sepanjang jalan Harajuku, kamera di leher, mencari subjek foto baru. Ia mengambil gambar seorang anak kecil yang tertawa, seorang kakek yang memberi makan burung, dan langit senja yang berwarna oranye lembut. Tapi tak satu pun yang memberi rasa hangat seperti dulu. Di dalam dirinya, waktu terasa membeku. Ia hidup, tapi tak benar-benar hidup. Suatu malam, ketika sedang membereskan file lama di laptop, ia menemukan folder dengan nama Himari Moskow. Ia ragu membukanya. Tapi begitu klik pertama terdengar, layar dipenuhi potret-potret yang membangunkan seluruh kenangannya. Himari tersenyum di bawah lampu jalan, tertawa di tengah badai salju, menatapnya dengan mata penuh cahaya. Shin menutup matanya. Napasnya bergetar. "Jika takdir masih memberiku satu kesempatan," gumamnya pelan, "aku ingin melihatmu lagi. Sekali saja." Dan entah kebetulan atau keajaiban, pada malam yang sama, Himari menulis satu pesan di catatan pribadinya di ponsel. "Andai waktu bisa berputar kembali, aku ingin berhenti di Moskow, di hari kau membuatku merasa hidup." Keduanya berada di kota yang sama, di bawah salju yang sama, namun masih terpisah oleh waktu dan keberanian yang membeku. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan cara lembut untuk mempertemukan dua hati yang belum sempat benar-benar berpisah. Tokyo malam itu berkilau di bawah lampu-lampu kota. Mobil-mobil mewah berhenti satu persatu di depan gedung kaca tempat Ayuzawa Holdings mengadakan acara gala tahunan. Para tamu melangkah di karpet merah dengan senyum penuh gengsi, sementara di antara kerumunan fotografer, Shin berdiri dengan kamera di tangan, tampak profesional, tapi matanya menyeratkan jarak yang tenang. Ia tidak tahu kenapa ia menerima pekerjaan ini. Mungkin hanya karena kliennya menawarkan bayaran tinggi. Atau mungkin, tanpa sadar, ia menuruti sesuatu yang lebih dalam, dorongan kecil dari takdir yang memintanya datang. Di dalam aula besar, musik jazz lembut mengalun, memantul di antara dinding kaca dan lampu gantung kristal. Gaun-gaun panjang berkilauan. Gelas-gelas anggur terangkat. Shin menyesuaikan lensa kameranya, memotret wajah-wajah yang tampak sempurna tapi kosong. Lalu, waktu berhenti. Di ujung ruangan, Himari berjalan masuk. Gaun sutra berwarna champagne melingkupi tubuhnya dengan lembut. Rambutnya terurai indah di bahu, bibirnya merah lembut, dan mata itu, mata yang dulu menatapnya di bawah salju Moskow, kini menatap ke depan dengan ketenangan yang anggun. Shin nyaris lupa bernapas. Jarum jam seakan berhenti di udara. Ia menurunkan kameranya perlahan, jantungnya berdetak tak beraturan. Itu, dia. Sementara itu, Himari tengah berbicara dengan tamu-tamu penting, tapi ketika pandangannya berkeliling, ia melihat seseorang di antara fotografer yang berdiri di sisi panggung. Tatapan mereka bertemu. Sekilas. Tapi cukup untuk mengguncang segalanya. Waktu terasa kembali seperti malam bersalju di Moskow, tatapan yang sama, napas yang tertahan, dan kenangan yang tiba-tiba hidup lagi. Acara berjalan, namun Shin tak bisa fokus. Ia berpura-pura sibuk memotret, padahal pikirannya terus melayang pada satu hal. Apakah ia akan menghampiriku? Himari juga gelisah. Tangannya gemetar saat menerima gelas sampanye dari pelayan. Jantungnya berdegup keras.
Bukan karena keramaian, melainkan karena seseorang di ruangan itu yang membuat hatinya terasa seperti dulu. Setelah pidato utama berakhir dan musik berubah menjadi lembut, Shin mencoba mencari keberanian. Ia mendekat perlahan ke sisi ruangan tempat Himari berdiri sendirian. "Sudah lama sekali, Himari-san," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara suara musik. Himari menoleh. Senyumnya lembut, namun matanya bergetar. "Shin, kamu di sini?" Shin tersenyum kecil. "Aku hanya bekerja malam ini." "Sebagai fotografer?" "Seperti biasa," jawabnya. Hening. Mereka berdua menatap satu sama lain, seolah waktu kembali berputar ke tahun-tahun lalu yang membeku. "Aku pikir takdir tidak akan mempertemukan kita lagi," bisik Himari. Shin mengangkat bahu, tapi matanya hangat. "Kadang takdir hanya menunggu kita siap untuk saling menatap lagi." Di sekeliling mereka, pesta terus berlangsung. Musik, tawa, kilatan kamera. Tapi di dunia kecil yang hanya mereka rasakan, segalanya menjadi sunyi. Mereka berdiri terlalu dekat, aroma parfum lembut Himari menyentuh hidung Shin. Dalam jarak yang begitu pendek, napas mereka nyaris bersentuhan. Namun sebelum kata-kata berikutnya sempat lahir, seorang pria berpakaian jas mendekat dan menepuk bahu Himari. "Himari, ayahmu mencarimu." Ia tersenyum sopan pada Shin, lalu melangkah pergi, meninggalkan kehangatan yang berubah jadi hampa. Shin hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Tapi sebelum Himari menghilang di balik kerumunan, ia menoleh sedikit dan berbisik, hampir tanpa suara. "Tunggu aku setelah acara ini, di taman belakang." Shin terpaku. Untuk pertama kalinya sejak malam bersalju di Moskow, ia merasa hidup kembali. Dan malam itu, di tengah gemerlap lampu Tokyo, takdir akhirnya mulai bergerak lagi. Hujan turun pelan di luar jendela kafe kecil di distrik Shibuya. Langit kelabu memantulkan cahaya neon yang bergetar lembut di genangan air jalanan. Di dalam kafe, suasana hangat, aroma kopi dan roti panggang bercampur dengan musik jazz rendah yang nyaris tak terdengar. Shin duduk di pojok, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang masih tak percaya dengan apa yang baru ia ketahui malam itu. Himari Ayuzawa. Bukan hanya nama yang ia kenal di Moskow, tapi nama besar di Jepang, putri tunggal dari konglomerat besar yang menguasai jaringan bisnis internasional. Ia menghela napas pelan. Rasanya dunia mereka kini berbeda terlalu jauh. Namun suara lembut dari belakang membuatnya menoleh. "Aku pikir kamu akan tetap datang, Shin." Himari berdiri di ambang pintu kafe, mengenakan mantel panjang warna krem. Rambutnya sedikit basah oleh hujan, pipinya dingin, tapi senyum itu masih sama seperti yang ia ingat di bawah salju Moskow. "Aku tidak yakin kamu benar-benar ingin bertemu," jawab Shin dengan suara rendah. Himari berjalan mendekat, lalu duduk di depannya. "Kamu pikir aku datang ke gala hanya untuk menyapa lalu pergi begitu saja?" katanya lembut. Ia menatap Shin dengan mata yang jernih tapi dalam. "Kamu tahu, Shin, hanya bersamamu aku bisa merasa seperti orang biasa. Aku bisa bernapas tanpa topeng." Shin menatap tangannya sendiri di atas meja, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai tumbuh. "Tapi kamu bukan orang biasa, Himari. Dunia kamu." "Aku benci dunia itu," potongnya cepat. Ia menunduk, lalu menatapnya lagi dengan ketulusan yang tak bisa ditolak. "Aku lebih memilih dunia kecil yang kita punya di Rusia, waktu itu." Shin menatapnya lama. Hujan di luar mulai turun lebih deras, menimbulkan suara lembut di atap kaca kafe. "Kamu tahu, aku takut," katanya akhirnya. "Takut kalau aku akan kehilanganmu lagi." Himari tersenyum tipis. "Kalau begitu jangan lepaskan kali ini." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara seperti uap hangat dari dua cangkir kopi. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara,
hanya saling menatap di tengah gemericik hujan. Sesekali, petir kecil terdengar di kejauhan. Himari memindahkan tempat duduknya ke sebelah Shin, lalu perlahan bersandar di bahunya. Tubuhnya terasa hangat dan lembut di bawah mantel tebal itu. "Aku merindukan ini," bisiknya pelan. Shin tak menjawab, hanya mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya yang sedikit basah. Helaian coklat gelap itu berbau hujan dan parfum yang lembut. Himari menatap keluar jendela, matanya berkilau oleh pantulan lampu jalan. "Waktu di Rusia, aku ingin menahanmu," katanya. "Tapi aku terlalu takut kalau perasaan itu hanya sementara." Shin memalingkan wajahnya perlahan, menatapnya dari jarak begitu dekat, hingga napas mereka saling menyentuh. "Sekarang?" tanyanya pelan. Himari tersenyum lembut. "Sekarang aku yakin." Hujan menjadi saksi ketika Shin menunduk dan mencium bibirnya. Tidak terburu-buru, tidak liar, hanya penuh rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Bibir mereka saling mencari, saling mengenang. Ciuman itu lembut, tapi dalam. Seperti dua hati yang akhirnya berhenti berlari. Ketika mereka berpisah, Himari masih bersandar di bahunya, matanya setengah terpejam. "Kamu tahu," katanya dengan suara serak manja, "dunia ini tak terasa begitu dingin lagi." Shin memeluknya perlahan, membiarkan waktu berhenti di antara derasnya hujan dan hangatnya cinta yang kembali tumbuh. Di luar jendela, hujan terus turun, tapi di dalam, dua jiwa yang dulu terpisah oleh musim, kini kembali menemukan tempat yang sama untuk berlabuh. Malam di Tokyo menyala lembut. Jembatan-jembatan diterangi lampu kuning, sungai memantulkan bayangan gedung kaca yang berkilau di kejauhan. Udara dingin setelah hujan masih menggantung, tapi bagi Himari, malam itu terasa lebih hangat dari apapun yang pernah ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Ia dan Shin berjalan berdampingan di tepi sungai Sumida. Angin malam meniup rambutnya perlahan, sementara langkah mereka mengikuti irama kota yang mulai tenang. Tak ada kata-kata yang diucapkan, hanya suara air dan langkah sepatu yang sesekali menyentuh genangan kecil. "Kamu sering kesini?" tanya Himari pelan, memecah keheningan. "Kadang. Saat aku butuh tempat untuk merasa kecil di dunia yang terlalu bising," jawab Shin, tersenyum samar. Himari tertawa kecil. "Lucu, ya? Aku menghabiskan hidupku di antara orang-orang besar, tapi justru di sana aku merasa sendirian." Ia berhenti berjalan, menatap air sungai yang memantulkan warna-warna lampu. "Kadang aku berpura-pura kuat di depan semua orang. Tapi malam ini, aku hanya ingin jadi diriku sendiri. Bersamamu." Shin menatapnya lama. "Kamu tidak perlu pura-pura di depanku, Himari." Suara itu lembut, tulus, dan begitu tenang hingga membuat Himari menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai basah. Beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba di hotel kecil di pinggir sungai, tempat sederhana dengan jendela besar yang menghadap ke cahaya kota. Shin membuka tirai, dan pemandangan Tokyo di bawah sana berkilauan seperti bintang-bintang jatuh. Himari berdiri di dekat jendela, melepaskan mantel tebalnya perlahan. Bayangan tubuhnya terpantul di kaca, lembut diterpa cahaya lampu kota. Shin menatapnya dari belakang, bukan dengan nafsu, tapi dengan perasaan yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. "Aku takut semua ini hanya mimpi," bisik Himari tanpa menoleh. "Kalau begitu," jawab Shin mendekat, suaranya rendah di dekat telinganya, "biarkan kita bermimpi bersama." Himari berbalik. Tatapan mereka bertemu, lama, lembut, dan penuh arti. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh detak jantung dan suara hujan sisa di luar jendela, Shin menyentuh wajahnya dengan kedua tangan, lalu mencium bibirnya perlahan. Ciuman itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar rindu yang tertahan, tapi penerimaan yang penuh kasih. Bibir mereka saling mencari, napas berpadu, tubuh mereka saling mendekat. Himari melingkarkan tangannya di leher Shin,
dan ia membalas dengan pelukan yang erat, pelukan yang tidak ingin melepaskan. Setiap sentuhan terasa lembut tapi bermakna. Setiap gerak adalah bahasa cinta yang tidak butuh kata-kata. Saat pakaian mereka satu persatu terlepas, dunia di luar jendela perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah kehangatan dua tubuh yang menyatu, bukan karena nafsu yang membakar, tapi karena hati yang akhirnya berani saling membuka. Himari menatap Shin di antara cahaya kota yang temaram. "Aku mencintaimu," bisiknya lirih, seolah takut kata itu akan pecah di udara. Shin membelai rambutnya, menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku juga. Dari dulu." Malam itu, waktu berhenti bagi mereka. Gerakan mereka lembut, ritmis, dan penuh perasaan. Himari menggenggam tangan Shin, menatapnya dalam, dan di antara desah dan keheningan, mereka menyatu sepenuhnya, perlahan, hangat, dan tulus. Di luar jendela, cahaya kota Tokyo berkilau seperti ribuan kenangan yang menari. Dan di dalam kamar kecil itu, dua jiwa yang dulu terpisah oleh jarak dan waktu akhirnya menemukan kembali rumah mereka, dipelukan satu sama lain. Musim dingin tiba di Tokyo. Udara menggigit, tapi langit jernih, dan salju pertama mulai turun di atas gedung-gedung tinggi. Di halaman sebuah gedung perusahaan besar, bendera Ayuzawa Holdings berkibar lembut, dan di bawahnya, Himari berdiri dengan senyum tenang, mengenakan mantel putih tebal. Di seberang lapangan, Shin berdiri di balik kamera, mengenakan syal abu-abu yang dulu ia pakai di Moskow. "Sedikit miring ke kiri," katanya lembut. "Begini?" Himari menoleh sambil tersenyum, pipinya memerah oleh dingin. "Sempurna," jawab Shin pelan, sebelum menekan tombol kamera. Klik. Suara Rana itu menjadi seperti detak jantung kecil yang merekam bukan sekadar wajah, tapi perjalanan panjang yang membawa mereka kembali pada satu sama lain. Sudah beberapa bulan berlalu sejak malam itu di hotel tepi sungai. Sejak saat itu, hidup mereka berubah, tidak lagi terpisah oleh rahasia atau status. Himari memutuskan untuk memperkenalkan Shin secara resmi kepada keluarganya. Awalnya, tentu saja, pertemuan itu tidak mudah. Ayah Himari, seorang pria tua dengan sikap keras, menatap Shin dengan mata tajam. "Fotografer freelance? Dan kamu ingin bersama putriku?" Shin hanya menunduk sopan. "Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya mencintai Himari. Dan saya akan menjaga dia dengan seluruh hidup saya." Himari menggenggam tangannya di bawah meja. Ayahnya diam cukup lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Kamu mengingatkanku pada diriku waktu muda," katanya akhirnya. "Kalau itu yang membuatnya bahagia, maka aku tidak akan menghalangi." Sejak hari itu, dunia Himari dan Shin mulai menyatu perlahan. Himari tetap menjadi pewaris perusahaan, namun memilih fokus pada proyek sosial, membangun sekolah dan pusat seni bagi anak muda. Dan Shin? Ia menjadi fotografer eksklusif untuk proyek itu. Setiap potret yang ia ambil bukan hanya dokumentasi, tapi juga kisah cinta kecil yang terekam di setiap senyum anak-anak, di setiap langkah Himari di lapangan salju. Sore itu, mereka menyelesaikan sesi pemotretan terakhir sebelum tahun berganti. Himari berdiri di depan taman yang mulai tertutup salju tipis. Shin mendekat, menyelipkan kameranya ke tas, lalu berkata, "Kamu tahu, setiap kali melihat salju, aku masih ingat Moskow." Himari tersenyum lembut. "Aku juga. Tapi dulu salju berarti perpisahan. Sekarang, salju berarti pulang." Shin menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Ia menarik Himari ke dalam pelukan, membiarkan butiran salju jatuh di rambutnya. Suasana senyap, hanya terdengar desiran angin dan degup jantung mereka yang berpadu di bawah langit dingin. Himari menatap wajahnya dari jarak dekat. "Kamu sadar, Shin?" bisiknya. "Kita dulu hanyalah dua orang asing yang tersesat di negeri asing." Shin mengangguk pelan. "Dan ternyata,
Tersesat di tempat yang sama adalah cara semesta mempertemukan kita. Himari tertawa pelan, lalu mencium bibirnya dengan lembut. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, hanya kehangatan dua hati yang sudah tahu kemana mereka pulang. Malam mulai turun. Tokyo bersinar dengan ribuan lampu, dan salju menari di udara. Di tangan Himari, kamera kecil pemberian Shin menggantung di lehernya. Ia menatap lensa itu dan berbisik. Mungkin kita hanya butuh tersesat sekali, agar tahu siapa yang benar-benar ingin kita temukan. Shin mendekat, mengusap pipinya yang dingin, lalu membalas dengan senyum hangat. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian lagi. Mereka berdiri berdua di bawah langit Tokyo yang bersalju, sementara cahaya kota memantulkan bayangan mereka di trotoar yang putih. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia, hanya cinta yang akhirnya kembali ke rumah. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.